Ikuti dulu ayat dilarang makan babi, maka kalian baru boleh mengaku pengikut Yesus. Kalau kalian masih makan babi, kalian itu pengikut Paulus. Nah, saudara-saudara yang muslim yang suka menjadikan Paulus sebagai sasaran fitnah, saudara, saya mau jelaskan bahwa Paulus pun juga tidak makan babi. Shalom Aleichem, sahabat-sahabat yang terlanjur dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dicurahkan atas kehidupan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau pernyataan yang diungkapkan penonton channel Lentera Injil. Pertanyaan dari saudara-saudara muslim yang bertanya, kenapa sih ke orang Kristen makan babi? Nah, di sini saya membacakan salah satu orang yang komen di channel Lentera Injil ini. Ya, dari AM5, dia mengatakan, ikuti dulu ayat dilarang makan babi, maka kalian baru boleh mengaku pengikut Yesus. Kalau kalian masih makan babi, kalian itu pengikut Paulus. Dan banyak komen-komen senada, tapi saya nggak akan bacakan semuanya. Nah, di sini sudah saya akan menjawab pertanyaan atau pernyataan mereka, mengapa sih kok pengikut Yesus makan babi, walaupun Yesus sendiri tidak makan babi. Sebelum saya membahas mengenai kajian ini, mohon dukungan saudara untuk subscribe, like, share, sehingga channel ini semakin memberkati banyak orang, berkembang dan memberitakan Injil kepada lebih banyak jiwa-jiwa. Nah, saudara kasih Tuhan, daging babi itu kan diharamkan sejak dari zamannya Musa, Taurat, Perjanjian Lama. Yesus juga tidak makan babi. Kenapa orang Kristen makan babi? Bahkan Paulus sendiri pun tidak makan babi. Nah, saudara-saudara yang muslim yang suka menjadikan Paulus sebagai sasaran fitnah, saudara, saya mau jelaskan bahwa Paulus pun juga tidak makan babi. Ya, di dalam Kisah Para Rasul, tulisan Dr. Lukas dikatakan bahwa Paulus itu masih menjaga adat tradisi Yahudi. Walaupun dia sendiri mengajarkan bahwa makanan itu tidak mempengaruhi keselamatan di surga. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Mengapa babi tidak diharamkan bagi orang Kristen? Saya akan menjawab berdasarkan kajian teks berbahasa Ibrani dari kitab Taurat, khususnya kitab Kejadian. Teksnya bahasa Ibrani berbunyi demikian. Ak basar benafsu damu lo tokelu. Transliterasinya di bawah ini. Ya. Saudara ingin belajar bahasa Ibrani, transliterasinya berada di bawah huruf Ibraninya. Kalimat ini diambil dari Beresit, Tet, Pasuk, Dalet, atau Kejadian pasal 9 ayat yang keempat. Sebelum peristiwa yang diterangkan dalam kitab Kejadian pasal 9, ada kisah dalam Kejadian pasal 8 yang kita perlu ketahui. Kisah itu bercerita tentang Nuh begitu dia bisa menginjakkan kaki kembali ke bumi, ke tanah yang kering, bersama dengan para binatang-binatang yang dia bawa di bahtera. Langkah yang pertama adalah dia membangun sebuah mezbah, membangun sebuah altar, kemudian menangkap seekor binatang, menyembelihnya, dan dijadikan kurban kepada Allah. Ketika Tuhan mencium bau kurban itu, Tuhan berkenan kepada persembahan Nuh itu, sehingga Tuhan memberikan janji bahwa tidak akan lagi memusnahkan umat manusia dengan air bah.
Setelah ada janji itu, kemudian Tuhan memberikan berkat yang diperluas dari berkat yang diterima Adam. Begini bunyi berkatnya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Nah, kedua ayat ini sebenarnya pengulangan dari berkat yang diterima oleh Adam ketika Tuhan memberkati di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Namun berkatnya Adam ini diperluas oleh Tuhan dengan berkat berikut ini. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, jadi kepada Adam, Tuhan memberi berkat bahwa buah-buahan dari taman itu boleh dimakan buahnya. Lalu setelah dibuang ke bumi, Tuhan masih memberkati dengan mengatakan tumbuh-tumbuhan di padang itulah makananmu. Jadi Adam dan keturunannya sampai zaman Nuh itu mempraktekkan hidup vegetarian. Kemudian baru zaman Nuh inilah berkat itu diperluas dengan Tuhan memperbolehkan, mengizinkan Nuh makan daging binatang. Semua daging binatang boleh menjadi makanan Nuh. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan, atau janganlah kamu makan. Jadi saudara, inilah hukum Nuh, berkat Nuh dan keturunannya, yaitu segala yang bergerak, segala yang hidup akan menjadi makananmu. Ini semua jenis binatang boleh menjadi makanan keturunan Nuh. Jadi ayat ini sangat jelas ya, bahwa kenapa sih kok orang Kristen itu makan binatang yang haram, babi dimakan, karena mengikuti berkatnya Nuh. Loh, tapi itu kan ada ayat di dalam Perjanjian Lama yang melarang makan makanan atau binatang-binatang yang haram. Betul ada. Ya, tetapi itu adalah hukum Musa. Sedangkan orang Kristen itu hukum Nuh. Hukum Nuh berbeda dengan hukum Musa. Ya, hukum Nuh adalah akbasyar benafso damolotokelu, yang artinya sebenarnya saya membuat terjemahan untuk menegaskan ini yang sedikit berbeda dengan terjemahan LAI, ya, terjemahan secara kata per kata. Dikatakan demikian, pastikan harus terjamin daging yang masih bernyawa, yang masih berdarah, tidak kamu atau kalian makan. Kejadian pasal 9 ayat 4. Inilah hukum Nuh. Semua jenis binatang itu boleh dimakan, tetapi ada larangan yang harus dipastikan tidak dimakan, yaitu daging yang masih bernyawa dan masih berdarah. Tidak boleh dimakan. Artinya adalah ayat ini adalah larangan Tuhan untuk makan daging binatang yang masih hidup-hidup dimakan, ya, ataupun yang masih mentah berdarah itu dimakan seperti binatang. Ya, seperti contoh gambar ini, ya, masih dagingnya masih berdarah, binatang masih digigiti, karena itulah cara binatang makan, ya, cara binatang buas makan. Manusia tidak boleh sama seperti itu, apalagi berkat boleh memakan daging binatang itu karena didasari
Tuhan mencium kurban bakaran yang sudah dilakukan oleh Nuh. Maka artinya sebenarnya dilarang memakan daging-daging mentah yang masih berdarah, ya, makan daging binatang masih hidup-hidup digigitin, itu dilarang oleh Tuhan. Ini hukum Nuh. Sedangkan hukum Musa, mari kita perhatikan hukum Musa. Hukum Musa itu kita dalam Imamat pasal 11 ayat 1-4. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel. Perhatikan bahwa hukum Musa itu kepada orang Israel. Begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Perhatikan ya, larangan makan binatang haram itu hanya kepada orang Israel. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Yang memamah biak tapi tidak berkuku belah, tidak boleh. Berkuku belah tapi tidak memamah biak, tidak boleh. Babi termasuk berkuku belah, tapi tidak memamah biak, maka tidak boleh. Nah, perhatikan, ini adalah hukum Musa. Itu ditujukan kepada Bnei Israel atau keturunan Israel. Orang-orang Kristen, orang Ambon, orang Manado, orang Papua, NTT, itu bukan keturunan Israel, maka tidak mengikuti hukum Musa. Tetapi mereka adalah keturunan Nuh, maka mereka mengikuti hukum Nuh. Ya, hukum yang diikuti orang-orang Kristen adalah hukum Nuh. Segala jenis binatang boleh dimakan, asal dimasak, tidak dimakan hidup-hidup, berdarah-darah, itu tidak boleh. Nah, konsep ini diajarkan dan diatur juga oleh hukum Musa. Hukum Musa juga mengatur bahwa hanya orang Israel saja yang terikat dengan hukum ini. Sementara orang-orang lain yang tinggal bersama-sama dengan orang Israel tidak terikat dengan hukum ini. Kita lihat dalam Ulangan pasal 14 ayat 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang ada di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Artinya apa ini, saudara? Bahwa orang Israel tidak boleh makan binatang yang sudah mati sebelum disembelih. Karena ada kewajiban binatang itu walaupun ternak, untuk boleh dimakan harus sembelih dalam keadaan hidup, darahnya dicurahkan dulu, tidak boleh ada darah yang tertinggal di dalam daging. Ya, mereka tidak boleh memakannya. Tetapi kalau ada ternak atau binatang peliharaan mereka, yang termasuk ketika mereka memelihara binatang yang dalam kategori haram, mati tanpa disembelih, sementara binatang itu belum membusuk, boleh diberikan kepada pendatang, orang-orang non-Israel yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Boleh diberikan sebagai bagian dari kerukunan. Kalau nggak mau memberikan, boleh dijual kepada orang asing. Perhatikan, yang tinggal di Israel. Artinya tidak dilarang walaupun di dalam lingkungannya orang Israel, orang non-Yahudi, non-Israel, boleh makan binatang-binatang yang diharamkan bagi orang Israel. Mereka boleh. Tidak dilarang. Dan larangannya ini ternyata aturannya ini sudah diatur oleh hukum Musa sendiri. Jadi larangan mengenai binatang
haram untuk dimakan itu hanya berlaku bagi orang Israel dan keturunannya. Sedangkan orang-orang non-Israel, bahkan yang tinggal di tengah mereka, tidak dilarang, bahkan boleh dikasih atau dijual. Maka ada orang-orang Israel yang memelihara babi, membuat peternakan babi, tidak mereka makan, tapi mereka jual kepada orang-orang asing. Jadi ini jelas hukumnya. Kita bukan keturunan orang Israel, kita mengikuti hukum Nuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach.